Dan pemirsa, kita akan bahas lebih lanjut. Bersama kami sudah bergabung juru bicara TKN Prabowo Gibran, Astrio Felijen, dan juga ada Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud, Satya Heragandi, dan bersama kami juga hadir Direktur Eksekutif Nasional Walhi Zenzi Sihadi. Assalamualaikum, selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mas Abraham. Terima kasih. Ya, saya ke Pak Astrio terlebih dahulu ya. Pak Astrio, apa kira-kira yang bisa dijelaskan kepada kami mengenai kejutan yang disiapkan oleh Pak Gibran, Cawapres nomor 2, dalam debat besok? Ya, tentu saja kalau kita bicara kejutan, tentu saja nanti akan disiapkan kejutannya besok ya. Tetapi yang paling penting adalah kerangka debat di tanggal 21 besok ini kita berbicara kalau kerangka besarnya adalah pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, di mana ada 17 program besar di dalam hal itu. Kalau kita berbicara specifically tentang pembangunan yang berkelanjutan, maka prinsip utamanya adalah bagaimana caranya setiap negara, terutama Indonesia, bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi yang memang kita targetkan, terutama demi menyambut Indonesia Emas di tahun 2045, tetapi dengan catatan bahwa kita melakukan hal tersebut dengan bertanggung jawab, terutama dari segi lingkungan. Lalu kalau kita masuk ke beberapa isu secara spesifik, tentu saja kita berbicara beberapa urgensi-urgensi yang kita hadapi hari ini, Mas Abraham. Pertama adalah kita mengalami masalah krisis pangan. Ancaman krisis pangan ini disebabkan oleh beberapa hal. Pertama ini tentu saja adalah karena perubahan iklim yang kita alami, di mana hari ini kita baru saja mengalami di Indonesia ada El Nino yang berkepanjangan, lalu kita juga mengalami alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian sebanyak kurang lebih 100.000 hektar per tahun. Lalu yang terakhir adalah kita juga mengalami situasi geopolitik yang tidak tentu. Sehingga jawabannya tentu saja adalah ketahanan pangan. Secara spesifik kita akan melanjutkan program Lumbung Pangan Nasional yang ditujukan untuk memenuhi ketahanan pangan Indonesia. Sudah disinggung di situ Pak Astrio mengenai Lumbung Pangan Nasional. Salah satunya adalah program Food Estate. Apakah kemudian ada beban yang dirasa untuk dijelaskan kepada publik oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka dalam debat esok? Ya, jadi pertama yang harus kita garis bawahi adalah sebuah pernyataan yang menyesatkan apabila kita melabeli proyek Lumbung Pangan Nasional, terutama yang berada di Kalimantan Tengah, sebagai sebuah proyek gagal dan hanya merusak lingkungan. Perlu dipahami bersama bahwa proyek Lumbung Pangan Nasional itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kita terhadap ketahanan pangan dalam negeri, untuk memenuhi perut rakyat kita sendiri. Sehingga yang perlu kita sadari adalah bahwa perubahan iklim, pengalihan lahan fungsi pertanian, juga konflik geopolitik, ini semua berkontribusi, Mas Abraham. Jadi itulah sebabnya kita mengadakan, Presiden Republik Indonesia mengagendakan program Lumbung Pangan Nasional. Tetapi yang perlu dicatat adalah memang ketika terjadi di tahun 2020, kita harus ingat bahwa Indonesia dilanda oleh pandemi COVID-19. Sehingga terjadi penundaan ini selama lebih dari 2 tahun. Karena banyak sekali anggaran-anggaran terkait Lumbung Pangan Nasional ini direlokasi untuk sektor kesehatan. Tetapi setelah lebih dari 2 tahun, proses ini dimulai kembali dan kita siap melanjutkan program Lumbung Pangan Nasional untuk membuat ketahanan pangan Indonesia lebih baik kembali. Saya geser ke Pak Satya. Pak Satya, apakah reason tersebut bisa dimaklumi karena masih segar di ingatan kita dalam beberapa kesempatan, utamanya Sekjen PDI Perjuangan ya, Mas Hasto menyoroti isu food estate dengan begitu vokal? Ya, pernyataan itu tentunya bisa dilihat dari data dan dari kenyataan yang ada di sana gitu ya. Karena kita melihat food estate ini memang dasarnya bagus. Dalam artian bahwa ada krisis pangan yang harus kita tuntaskan, kita carikan jalannya. Tetapi apakah dengan cara food estate seperti yang ditunjukkan di Kalimantan, itu menjadi pertanyaan besar. Kenapa? Ada pengerusakan hutan dan lahan hijau di sana. Ada perampasan lahan masyarakat adat. Kemudian ketidakterlibatan petani lokal. Sehingga kita juga melihat bahwa food estate ini tidak berhasil sebagai solusi kedaulatan pangan. Harus kita carikan solusi kedaulatan pangan yang berpihak pada masyarakat yang memang memahami dan mengerti bagaimana caranya untuk membangun itu gitu. Jangan orang kota disuruh bikin perencanaan lalu jadinya food estate dan kemudian hasilnya seperti yang kita lihat sekarang ini. Oke, saya geser ke Mas Zenzi. Anda sependapat Mas Zenzi? Iya, saya mau luruskan beberapa hal ya. Pertama, proyek food estate itu menunjukkan bahwasannya pengurus negara ini itu tidak paham makna kedaulatan pangan. Yang kedua, tidak paham apa potensi pangan di Nusantara ini. Yang ketiga,
tidak paham apa yang diinginkan oleh rakyat. Saya 20 tahun mengurusi urusan pangan dan lingkungan bersama masyarakat secara langsung. Proyek food estate itu justru menghancurkan fondasi ketahanan pangan kita. Kenapa? Karena dari hasil studi kami, di kawasan hutan di Indonesia, termasuk Rawagambu, itu ada 77 jenis sumber pangan yang tidak teridentifikasi oleh pemerintah, baik itu valuasi ekonominya maupun jenis pangannya, hingga dia masuk kepada ekonomi underground. Nah, kenapa ini akan menghancurkan? Karena tidak dilakukan studi apa potensi sebenarnya di wilayah tersebut, sehingga diambil keputusan kawasan ekosistem yang tadinya menghasilkan pangan menjadi penyokong kehidupan masyarakat sekitarnya. Masakan iya proyek strategis itu tidak punya kajian mendalam, Mas Zenzi? Kalau dilakukan kajian mendalam, tidak akan diambil keputusan menghancurkan hutan tersebut. Kalau dilakukan kajian, diambil keputusan ini, itu tidak dilakukan kajian. Kalaupun dia dilakukan kajian, kajiannya hanya untuk memenuhi syarat administratif. Suatu keputusan, kebijakan boleh diambil. Tidak dalam kerangka memandu keputusan politik negara. Itu untuk memenuhi makna kesejahteraan bagi rakyat, makna keberlanjutan bagi lingkungan. Sebelum lebih jauh, barangkali bisa langsung ditanggapi, Pak Astrio. Ya, Mas Abraham, apa yang barusan disampaikan oleh Pak Zenzi maupun Pak Satya merupakan contoh statement yang menyesatkan masyarakat dan tidak dilandasi oleh studi maupun data-data yang bahkan mendekati kebenaran. Karena kalau yang mereka melakukan research dengan baik, lahan yang digunakan di Desa Tewai Baru di Kabupaten Gunung Mas merupakan eks hutan produksi yang sudah lama terbengkalai. Itu keanekaragaman hayatnya rendah. Definisi hutan produksi adalah memang hutan yang bisa dimanfaatkan hasilnya. Ketika kalau misalnya Masnya bisa langsung situ, bahkan untuk menemukan sekedar babi hutan pun tidak ada di situ. Pohon-pohonnya pun adalah pohon-pohon berbatang kecil, vegetasinya itu di bawah 50 cm. Artinya tidak memiliki keekonomian industri perkayuan. Jadi itu memang hutan yang ditujukan untuk dialihfungsikan. Dan dalam hal ini pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Pertahanan untuk program cadangan logistik strategis memutuskan bahwa lahan tersebut harus digunakan untuk memenuhi tantangan pangan Indonesia ke depan. Semua dilakukan untuk kebaikan negara Indonesia. Komentar Anda, Mas Zenzi? Iya, ini justru yang menurut saya yang sesat berpikir itu, ketika wilayah-wilayah kritis itu tidak didorong untuk pulih secara ekologis. Indonesia ini negara hutan tropis terbesar di dunia. Kita sudah ratusan, bahkan ribuan tahun manusia di Nusantara ini hidup. Mereka mengenali apa potensi di sekitar alamnya. Yang kedua, ambruknya sistem pangan di Indonesia itu juga berkaitan dengan kedaulatan dari tahun 92. Ketika sistem pangan kita, pengelolaannya itu dipaksa sentralistik dengan sistem bulog. Setelah 92 lah, tidak ada lagi lumbung-lumbung di kampung-kampung. Kalau kita mau bicara kedaulatan pangan, kita mesti belajar kepada masyarakat adat di Kalimantan. Di Pegunungan Meratus, silakan datang ke sana. Stok beras mereka itu untuk puluhan tahun. Jadi jangan karena kita berpendidikan tinggi, karena kita punya jabatan tinggi, kita merasa lebih tahu dari rakyat. Kita menempatkan orang lain. Itu gagal berpikir. Saya bergeser menurut saya teman dari juru kampanye Prabowo mesti banyak ngobrol sama rakyat. Saya bergeser ke Pak Satya ya. Sejenak Pak Satya, apa yang Anda cermati mengenai ini kan proyek yang begitu strategis, cita-citanya sesungguhnya mulia, tapi pada prakteknya kita bisa melihat hasilnya yang ada di depan mata seperti ini. Ya, itu confirm Mas. Jadi memang cita-citanya ini cita-cita mulia. Bagaimana kita bisa betul-betul mencari jalan untuk mengatasi masalah pangan ini tadi. Kita punya data banyak bagaimana kita mengalami kekurangan karbohidrat yang cukup besar gitu ya. Hasil pangan kita bermasalah
dan sehingga kita harus melakukan impor di dalam beberapa tahun terakhir, bahkan yang kemarin itu impornya sangat besar sekali. Nah, tadi disampaikan oleh 02 bahwa ini sesuatu hal yang penting dan besar dan sesuatu yang memang harus dilakukan. Tetapi kita mesti lihat juga keberadaan daripada masyarakat lokal sebagai harusnya pelaku utama yang membantu kita semua untuk melakukan ini dengan baik. Kenapa? Karena ada kekayaan Indonesia yang juga sangat besar di sana, yaitu adalah biodiversity atau keberagaman hayati yang tidak diperhatikan. Padahal biodiversity ini manfaat nilai ekonominya sangat tinggi gitu. Dan saya nggak melihat aspek-aspek seperti itu juga dilibatkan di dalam proses eksplorasi atau pemanfaatan tanah yang ada di dalam food estate itu tadi. Jadi banyak masalah di sini selain urusan bagaimana masyarakat adat hak-haknya juga diambil, lalu kemudian penggunaan bibit-bibit yang mungkin kurang tepat. Tapi yang paling penting adalah ketika ini gagal, lalu tiba-tiba ada narasi bahwa oke, kita ganti nanam jagung, tapi nanam jagungnya di tempat-tempat ya bukan di tanahnya gitu, tapi di kantong-kantong plastik gitu. Jadi kita lihat loh ini apa ini gitu. Ya barangkali poinnya adalah berharap kemudian ataupun berorientasi pada hasil ini. Pak Veligen, barangkali bisa dijelaskan kembali mengenai anggaran yang tidak sedikit kemudian berharap hasilnya bisa kembali, dan kemudian juga disebutkan tadi ada fenomena kearifan lokal yang seharusnya bisa dilibatkan di sana. Ya, kita berbicara dulu pada postur anggaran ya. Sampai hari ini tidak ada sepeser pun anggaran yang diterima oleh Kementerian Pertahanan terkait proyek lumbung pangan nasional di Desa Tuwai Baru. Proses land clearing, proses land preparation, proses uji coba penanaman, itu semua dilakukan oleh berbagai kementerian seperti Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, dan bahkan kita juga dibantu oleh Universitas Pertahanan. Jadi tidak ada sepeser pun anggaran yang telah turun. Yang kedua adalah, ini mungkin yang membedakan ya Mas ya, bahwa ketika Mas Satya bisa dengan sangat mudah mengatakan hal tersebut, mungkin saya yakin Mas Satya nggak pernah ke situ. Karena di situ tidak ada yang namanya masyarakat hutan adat maupun tanah adat yang dilanggar, itu tidak ada. Seperti yang saya sampaikan, di lahan di Tuwai Baru itu merupakan lahan eks hutan produksi yang sudah lama terbengkalai. Jadi itu bukan hutan adat, Mas, itu salah kaprah sama sekali. Lalu yang terakhir adalah tenaga kerja yang digunakan, mitra-mitra yang digunakan di lokasi lumbung pangan nasional di Tuwai Baru merupakan mitra-mitra dari warga sekitar. Lalu yang terakhir yang kita paling penting adalah solusinya apa? Kita hari ini mengalami kondisi Indonesia hampir 100.000 hektar lahan pertanian beralih fungsi. Sedang kita masih bertumbuh sekitar 3 juta per tahun. Memang gampang sekali kalau mengkritik, tapi solusinya apa? Kalau kita terus bertahan pada laju seperti ini tanpa mengenalkan solusi yang baru, maka dijamin Indonesia ke depannya akan mengalami krisis pangan, dan kita akan mengalami ketahanan pangan, dan rakyat akan kelaparan. Sepertinya ini yang diinginkan oleh Mas Zenzi maupun Pak Satya, rakyat kita kelaparan. Tapi Prabowo Gibran tidak sudi melihat rakyat Indonesia untuk kelaparan, maka daripada itu ketahanan pangan harus kita gaungkan. Oke, bagaimana tanggapan Anda, Pak Satya? Saya dulu ya. Silakan Mas Zenzi, saya nanti ke Pak Satya. Iya, sungai itu ada muara, ada mata airnya. Begitu juga dengan persoalan. Ada persoalan itu ada sumbernya. Kenapa lahan pertanian di Indonesia itu berubah? Itu karena lahan persawahan itu dipaksa oleh pemerintah menjadi perkebunan kelapa sawit. Yang kedua, kenapa masyarakat merubah lahan persawahannya menjadi peruntukan lain? Karena sumber irigasinya, sumber airnya, hutannya juga dirubah menjadi sawit dan tambang. Artinya kalau kita mau menghentikan laju perubahan fungsi persawahan, yang harus diurus itu kebijakan yang menjadi penyebabnya. Oke. Yang kedua, yang harus dihitung juga adalah populasi Indonesia ini, dia akan bertambah 2 kali lipat setiap 45 tahun. Sedangkan lahan kita itu tidak bertambah. Nah, untuk memenuhi pangan Indonesia di masa depan supaya berdaulat, kajiannya itu harusnya diawali dari sini. Oke. Dan masyarakat Indonesia ini punya sistem pertanian. Oke. Dan satu, saya mau ingatkan juga, sampai dengan tahun 92, Indonesia penghasil kedelai. Semenjak diseragamkan sistem pertanian wajib tanam 2 kali setahun, masyarakat tidak lagi menanam palawija di musim panas di sawahnya. Itu karena keinginan bottom up dari pemerintah. Oke,
Siap. Ini karena tidak mengikuti apa yang Poinnya diinginkan oleh kita rakyat. tangkap. Terakhir, Pak Satya, saya janji kepada Anda untuk berikan waktu. Singkat saja karena waktu kita terbatas. Baik, terima kasih. Kita harus melihat tadi pernyataan dari 02 bahwa kita fokus pada area yang saya disuruh datang ke sana gitu. Tetapi kalau dilihat datanya luasan lahan food estate nggak cuma di tempat itu gitu. Di Kalimantan Tengah itu ada 168.000 hektar. Sumatera Utara ada 30.000 hektar. Di Papua ada 3,2 juta hektar area of interest untuk food estate. Kabupaten Merauke ada 1.282 hektar. Dan Kabupaten Bovendigul 166.000 hektar, Kabupaten Gunung Mas ada 31.000 hektar. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Dengan semua ratusan ribu hektar, bahkan jutaan hektar, kalau dibilang bahwa itu tidak menyentuh hak masyarakat adat, tidak punya permasalahan agraria, land reform dan lain sebagainya, ya nggak mungkin lah gitu. Nah, kalau kami melihat bahwa sebenarnya di Indonesia ini masih banyak area-area subur yang bisa secara langsung kita lakukan sesuatu di sana. Ya, terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak. Kita akan lihat seperti apa nanti, tentu saja adu gagasan, adu argumentasi antara calon wakil presiden yang akan digelar tentu saja dalam debat keempat KPU minggu ya, lusa. Terima kasih Pak Astrio Feligen, terima kasih Pak Satya Hargandi dan juga Mas Zenzi Suhadi.